Bayangkan momen ketika Anda datang ke acara paling bergengsi dalam hidup Anda, bukan dengan sedan mewah, melainkan hanya dengan sepeda yang dianggap ontel. Anda adalah tuan rumah tak terlihat, pemilik dari tempat mewah itu, tetapi justru dicemooh habis-habisan di pintu masuk. Apa yang akan Anda lakukan ketika tatapan meremehkan itu bertemu dengan sebuah ritual penghormatan yang tiba-tiba dan kontroversi dari manajer restoran yang membungkuk takzim, di hadapan semua orang yang baru saja menertawakan Anda? Mengapa Arya, seorang CEO powerful dari Mahligai Rasa Group, memilih metode sekontroversi ini? Apakah dia benar-benar sedang menguji kerendahan hati mantan teman-temannya? Ataukah dia hanya ingin membalas dendam atas luka lama yang tersembunyi di balik nama restorannya? Sebentar lagi, mereka akan sadar bahwa sepeda yang mereka anggap butut itu setara harga mobil keluarga baru, dan kejutan terbesar bahkan belum dimulai. Tetap di sini, karena kisah tetes ini akan segera kita mulai. Notifikasi undangan reuni perak itu terasa seperti ketukan dingin di gerbang sebuah kastil mental yang telah ia bangun. Arya Wirawan, CEO dari Mahligai Rasa Group, tidak kekurangan apapun. Namun, ia kekurangan satu hal yang paling krusial, keyakinan bahwa dunia telah belajar untuk melihat di balik sampo. Ia menatap keluar jendela ruang kerjanya yang sunyi di lantai 37, gedung yang ia bangun sendiri. Di bawah, mobil-mobil mewah Jakarta berbaris seolah parade kesombongan. Jantungnya berdenyut sedikit, memicu kembali ingatan lama. Ingatan tentang Rian yang dengan kasar menertawakan proposal bisnisnya, yang kini menjadi blueprint Mahligai Rasa, hanya karena Arya datang dengan pakaian seadanya. Reuni, gumam Arya, meletakkan pena digitalnya di atas meja marmer. Ia memiliki sedan Jerman anti peluru, ia punya supir pribadi yang siap siaga. Tapi untuk acara malam ini, di restorannya sendiri, Mahligai Rasa Senayan, ia membutuhkan sebuah pernyataan yang sunyi. Sebuah provokasi yang disengaja. Ia tahu, teman-teman angkatannya, terutama Rian dan Siska, akan hadir dengan mobil-mobil berkilauan dan jam tangan seharga apartemen. Mereka akan datang untuk memamerkan, untuk mengukur, dan untuk menghakimi. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menjalankan uji coba sosialnya. Ia akan datang sebagai Arya yang dulu, tetapi dengan detail yang hanya akan dikenali oleh mata yang benar-benar jeli. Ia memutuskan, Elemento X Pro, sepeda karbon yang ia kayu setiap hari untuk menemukan ketenangan, sebuah alat yang melambangkan ketekunan dan proses, akan menjadi kendaraannya. Rangka karbonnya yang ringan dan komponen presisi setara dengan harga sebuah mobil keluarga baru. Sebuah ironi yang sempurna. Hanya orang yang menghargai performa dan nilai sejati yang akan memahaminya, bukan mereka yang hanya melihat merek dan kulit luarnya. Ini bukan hanya tentang kerendahan hati, bisiknya pada market cabang Bali yang berdiri megah di sudut ruangan. Ini tentang koreksi atas cara mereka memandang dunia. Sore itu, mengenakan setelan jersey biru tua sederhana yang fungsional, Arya meluncur di jalanan kota yang padat. Keringat yang menetes di keningnya terasa lebih jujur daripada wewangian parfum mahal. Saat ia mendekati kawasan Senayan, Elemento X Pro-nya melaju senyap, kontras total dengan deru SUV premium di sekitarnya. Ini adalah awal dari babak pertama drama yang ia tulis sendiri. Sebuah babak yang, ia yakin, akan menguji tidak hanya karakter mantan teman-temannya, tetapi juga batas-batas moralnya sendiri. Begitu ia melihat gerbang megah Mahligai Rasa Senayan, senyum tipis, penuh antisipasi, tersungging di bibirnya. Sebuah senyum yang tidak sepenuhnya tulus, melainkan senyum seorang ahli naratif yang sedang menunggu respons dari penonton yang telah ia rancang untuk gagal dalam ujiannya. Arya mengunci Elemento X Pro-nya di sudut tersembunyi dekat pos keamanan. Sepedanya, yang bernilai sekitar 95 juta rupiah, angka yang ia tulis dalam kata-kata dalam hati, ia gembok dengan kunci lipat sederhana. Ia sengaja memilih tempat yang tidak terhormat. Ia ingin melihat reaksi. Dan ia tidak perlu menunggu lama. Serius, itu Arya Wirawan? Suara melengking Rian Pratama memecah keheningan lobi, diiringi tawa Siska Ayunda yang tertahan. Rian tampil necis, jam tangan emasnya memantulkan cahaya lampu lobi. Siska, dalam gaun zamrudnya, menutup mulut dengan jari-jari berhias manikur, tetapi matanya memancarkan rasa jijik yang tak disembunyikan. Ya ampun, Arya.
Kamu naik sepeda ke reuni, sindir Siska, nadanya manis tetapi penuh duri. Parkirnya di mana, RY? Di valet khusus sepeda ontel? Jangan-jangan kamu naik ojek online juga ke sini? Tawa Rian meledak, keras dan congkak, persis seperti tawa yang pernah menusuk telinga Arya 20 tahun silam, tawa yang meremehkan mimpinya. Itu dia, rasa geli dan sakit lama bercampur di dada Arya. Ia menegakkan tubuh, melepas helm, dan menatap kedua wajah yang kini ia anggap sebagai karikatur dari segala sesuatu yang ia tolak. Wajah yang sama, ekspresi yang sama. 20 tahun hanya mengubah kosmetik luarnya. Halo Rian, Siska. Kabar baik. Sekalian olahraga sore. Agar sehat, jawab Arya tenang, seolah mereka baru saja mengomentari cuaca, bukan alat transportasinya yang bernilai fantastis. Rian mendengus sinis. Sehat sih sehat, RY. Tapi ini reuni, bukan Car Free Day. Ia menepuk bahu Arya dengan patronasi yang menjijikkan. Ya sudahlah. Good for you kalau kamu masih suka hidup sederhana. Tapi jangan kaget kalau di dalam isinya pada ngobrolin harga properti, bukan harga ban sepeda. Siska kembali terkikik, tetapi pandangannya beralih ke tas tangan bermereknya, seolah keberadaan Arya adalah noda yang perlu diabaikan. Beberapa alumni lain yang baru tiba ikut melirik Arya, bisik-bisik dan senyum meremehkan menyebar. Arya merasakan hatinya mengeras, membenarkan keputusannya. Uji coba ini perlu dilanjutkan. Hanya Bima, yang baru tiba dan berdiri agak jauh, yang terlihat memindai Elemento X Pro dengan mata observan, mencurigai sesuatu. Dalam keheningan, Arya berganti pakaian sejenak di area yang agak tersembunyi, kemeja linennya kini membalut tubuhnya dengan elegan yang tenang. Ia tidak terpengaruh oleh cemoohan itu. Justru, ia merasa seolah ia telah berhasil memancing targetnya sesuai skenario yang ia tulis. Kontroversi bukan pada sepedanya, tetapi pada kecepatan teman-temannya dalam menghakimi. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa sebagian besar mereka tidak pernah benar-benar berubah. Ia tersenyum, siap untuk babak selanjutnya. Arya baru hendak melangkah menuju pintu masuk Mahligai Rasa Senayan, mengabaikan tatapan mata yang menilai, ketika pintu kaca otomatis itu terbuka lebar dengan sebuah ritual yang tiba-tiba dan kontroversi. Bukan seorang pelayan, melainkan Bapak Handoko, manajer operasional senior, dengan setelan jas abu-abu tanpa celah, bergegas keluar. Di belakangnya, dua orang staf berseragam, berbaris rapi seperti formasi militer. Ekspresi Bapak Handoko, yang awalnya terkejut melihat CEO-nya sendiri dalam pakaian kasual di dekat tempat parkir sepeda, berubah dalam sepersekian detik menjadi penghormatan tertinggi. Langkah cepatnya berhenti tepat di hadapan Arya. Pak Arya, selamat sore, Bapak. Mohon maaf sebesar-besarnya, kami tidak mendapat kabar Bapak akan tiba dengan cara ini, sapa Bapak Handoko, suaranya jelas, penuh deferens. Ia membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur yang tidak pernah diberikan kepada tamu VIP biasa. Kedua staf di belakangnya mengikuti, menundukkan kepala dengan takzim. Keheningan seketika menyelimuti lobi. Keheningan yang begitu pekat, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Rian Pratama, yang baru saja akan melontarkan sindiran kedua, membeku. Senyum Siska lenyap, digantikan oleh mata melotot penuh kebingungan. Panggilan, Pak Arya, dan Bapak, yang diucapkan dengan nada menghamba oleh manajer sebuah restoran semewah ini, kepada pria yang baru saja mereka anggap sebagai pecundang yang irit ongkos parkir, benar-benar tidak masuk akal dalam logika materialistik mereka. Ya, alhamdulillah lancar, Pak Handoko, jawab Arya, nadanya santai, seolah sambutan seperti ini adalah hal yang wajar. Saya datang untuk reuni angkatan SMA. Kebetulan diadakan di sini. Tentu, Pak. Kami pastikan Bapak dan teman-teman Bapak mendapatkan pelayanan terbaik, ujar Bapak Handoko, penuh perhatian. Mari, Bapak, saya antar langsung ke private room untuk berganti pakaian. Kami sudah siapkan area nyaman jika Bapak membutuhkannya. Saat Arya mengikuti Bapak Handoko menuju akses staf yang tersembunyi, menghilang dari pandangan umum, bisik-bisik meledak. Rian dan Siska, yang masih berdiri mematung, saling pandang dengan kepanikan di mata mereka. Dia bilang Bapak Handoko minta persetujuan Arya soal hidangan penutup untuk seluruh tamu. Rian, bisik Siska, suaranya tercekat.
Siapa sebenarnya Arya Wirawan bagi restoran ini? Spekulasi liar pun bergulir, dari kenalan dekat hingga investor kecil. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani melangkah ke kesimpulan yang paling nyata. Bagi mereka, kenyataan itu terlalu berat untuk diterima. Arya, si pendiam yang dulu hanya seorang penonton, kini menjadi pemilik panggung, yang kekuatannya diakui oleh hierarki kemewahan, terlepas dari sepedanya. Arya, dengan kesederhanaan yang kontroversi itu, telah berhasil membalikkan logika sosial mereka. Kabar bahwa Arya Wirawan adalah pemilik Mahligai Rasa Group menyebar cepat, bahkan tanpa pengumuman. Sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan, dirangkai dari sepeda bernilai ratusan juta, sambutan ala raja, dan percakapan terakhir dengan Bapak Handoko. Suasana reuni berubah menjadi canggung dan penuh kepura-puraan. Rian Pratama dan Siska Ayunda adalah yang paling menderita. Mereka mendekati meja Arya, wajah mereka penuh basa-basi yang menyakitkan untuk didengar. Arya. Restoran lo ini gila, keren banget, kata Rian, suaranya serak. Ia mengacungkan jempol yang dipaksakan. Enggak nyangka gue lo sesukses ini. Salut. Terima kasih, Rian, balas Arya dengan senyum tipis, sopan, tanpa sedikit pun kehangatan. Ini semua berkat kerja keras tim solid di Mahligai Rasa. Sikap Arya yang tenang dan profesional justru lebih menghukum daripada amarah. Ia tidak mengungkit, tidak menyindir, dan tidak menunjukkan superioritas. Ia hanya memperlakukan mereka sebagai kolega bisnis yang sedikit canggung. Rian dan Siska pun mundur, wajah mereka merah karena malu. Tak lama kemudian, Bima Aditya menghampiri Arya. Ia duduk tanpa diundang, matanya tenang dan observan. Luar biasa, Arya. Ke Elemento X Pro, ujar Bima, mengacu pada harga sepeda itu yang kini menjadi viral di ponsel alumni. Kamu benar-benar memilih alat yang tepat untuk menguji mereka. Arya tersenyum tulus kepada sahabatnya. Pertunjukan apa, Bim? Aku hanya datang untuk reuni. Oh, ayolah. Kamu tahu itu lebih dari sekadar reuni, balas Bima, nadanya serius. Ini adalah koreksi massal, kan? Kamu ingin membuktikan bahwa simple itu lebih unggul dari flashy. Bima menyesap air mineralnya, menatap Arya dengan sorot mata yang sedikit menghakimi. Tapi tahukah kamu, Arya, di mata mereka, kesederhanaanmu yang bernilai 95 juta itu, sama sombongnya dengan Lamborghini V12. Itu adalah arogansi yang tersembunyi di balik jubah kerendahan hati. Ucapan Bima menampar Arya dengan kejujuran yang langka. Ekspresi Arya sempat berubah, menunjukkan luka yang lebih dalam daripada sekadar cemoohan soal sepeda. Mungkin, jawab Arya, menghela napas. Tapi aku ingat, Bim. Aku ingat saat Rian menertawakan blueprint pertamaku, yang kini menjadi Mahligai Rasa. Ia bilang itu, mimpi orang miskin. Mahligai Rasa, ulang Arya pelan. Rahasia berlapisnya nyaris terungkap. Bukan hanya nama, tapi juga akronim dari mimpi hilang raga rasa. Rasa pahit itu tidak pernah hilang, Bim. Bima mengangguk. Ia mengerti. Arya, si pendiam, datang ke reuni ini bukan untuk memamerkan kekayaan, melainkan untuk mengubur hantu dari masa lalunya. Namun, dalam prosesnya, ia justru menciptakan kontroversi baru. Apakah membalas dendam sosial, sekalipun dengan kebenaran, tetap membenarkan kesombongan yang terselubung? Malam larut, dan drama sosial telah usai. Alumni yang tersisa hanya bisa menatap Arya dengan campuran rasa segan, malu, dan sedikit rasa iri yang tidak terucapkan. Arya bangkit, bersiap untuk pulang. Ia menepuk bahu Bima, mengucapkan terima kasih atas kejujurannya yang menyakitkan dan berharga. Saat Arya mencapai lobi, alih-alih mengambil sepedanya, sebuah raungan mesin berat, dalam, dan bertenaga memecah keheningan malam. Suara itu adalah antitesis sempurna dari senyapnya Elemento X Pro. Sekejap kemudian, sebuah Lamborghini Revuelto berwarna hijau stabilo yang begitu mencolok meluncur mulus, berhenti tepat di depan pintu lobi. Pintu guntingnya terangkat dengan anggun, dan Dimas, asisten pribadi Arya yang cekatan, turun dengan setelan jas hitam yang sempurna. Selamat malam, Pak Arya.
Elemento Pro Bapak sudah saya koordinasikan agar dijemput oleh tim pendukung, lapor Dimas dengan suara yang tenang. Arya mengangguk singkat, tanpa banyak kata. Ia melangkah masuk ke dalam kabin Lamborghini yang mewah. Keheningan di lobi kembali membeku, kali ini lebih dalam dan absolut. Sepeda seharga ratusan juta, pemilik jaringan restoran mewah, dan kini, sebuah mobil super seharga puluhan miliar sebagai kendaraan penjemput. Kejutan penutup ini adalah pukulan telak yang tak terduga. Rian dan Siska, yang masih terduduk lemas di meja mereka, hanya bisa menatap siluet Lamborghini yang melesat pergi di telan malam Jakarta. Mereka telah meremehkan seorang pria 2 kali dalam satu malam. Pertama karena penampilannya yang terlalu sederhana, dan kedua karena kesederhanaan itu ternyata hanyalah lapisan terluar dari kekayaan yang tak terbayangkan. Di dalam kabin Lamborghini yang senyap, Arya Wirawan memejamkan mata. Rasa lega yang tenang menyelimutinya. Malam ini, ia telah menyelesaikan uji cobanya. Elemento X Pro dan Lamborghini Revuelto adalah dua sisi mata uang yang sama baginya, hanya alat. Satu alat untuk hasratnya, satu alat untuk pencapaiannya. Ia telah membuktikan bahwa nilai sejati dirinya tidak bergantung pada alat yang ia pilih untuk hari itu. Kontroversi pamungkas terletak pada kesadaran pahit para alumni. Arya tidak membutuhkan persetujuan mereka, tetapi ia telah memaksa mereka untuk menghadapi kemunafikan dan dangkalnya penilaian mereka sendiri. Ia memberi mereka pelajaran moral dengan harga yang mahal. Malam itu, Arya Wirawan mengajarkan bahwa kehormatan sejati datang dari karakter dan ketekunan, tetapi terkadang, pelajaran itu perlu disajikan dengan provokasi dan kejutan yang mematikan. Dan begitulah akhir dari kisah tetes yang disengaja oleh Arya Wirawan. Di tengah keheningan kabin Lamborghini Revuelto yang mewah, Arya berhasil membuktikan filosofi hidupnya. Nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh label harga yang terlihat, melainkan oleh ketekunan dan karakter yang dibangun. Namun, ironisnya, ia juga harus menerima tamparan keras dari sahabatnya, Bima, bahwa terkadang, kesederhanaan yang disengaja untuk menguji orang lain bisa menjadi bentuk arogansi yang tersembunyi. Hikmah utama dari kisah Arya ini begitu mendalam. Hati-hati dalam menilai, sampul, seseorang, karena di baliknya bisa tersembunyi permata bernilai miliaran, atau luka yang begitu dalam sehingga ia harus menciptakan sebuah drama sosial untuk sembuh. Semoga kita semua terhindar dari kepura-puraan dan kesombongan. Ingatlah, cerita ini adalah fiksi dan imajinasi semata, namun inspirasi dan pelajaran moral di dalamnya dirancang serealistis mungkin agar bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga detik terakhir cerita ini. Dukungan Anda sangat berarti.